Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foksi, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mochtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki percokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN. Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote.
Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN. Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki percokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya, PLN
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton.
Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dendi membongkar jaringan oligarki percokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dendi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda.
TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN. Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki percokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN.
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote.
Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara.
Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, dan dia memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote.
Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki berjokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote.
Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017 Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Foot hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Foot yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Foot dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Foot. Adapun film Dirty Foot mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Foot membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Foot adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976.
Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, dan dia memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote. Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN.
Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Vote merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari. Todung mengatakan melalui film tersebut masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Ia berharap film tersebut tidak direspon dengan kriminalisasi karena akan membahayakan demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP Foxy, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Demi memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Ferry, dan Bivitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vote dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film Dandi Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandi berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandi dalam keterangan pers pada Minggu 11 Februari. Menurut Dandi, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju Pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandi meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vote. Adapun film Dirty Vote mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Film dokumenter Dirty Vote membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Film yang menguak soal kecurangan pemilu itu dirilis di masa tenang, tepatnya pada Minggu 11 Februari kemarin. Sutradara dari film Dirty Vote adalah Dandi Dwi Laksono. Dandi merupakan pria yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Ia merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Dandi memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis. Adapun film Dirty Vote menjadi film ketiga yang disutradarai oleh Dandi. Pada 2014 lalu, Dandi pernah meluncurkan film yang berjudul Ketujuh. Film tersebut menceritakan masa di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Kemudian pada 2017, Dandi merilis film yang berjudul Jakarta Unfair. Film itu dibuat tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, Dandi kembali merilis film dokumenter yang tak kalah menggemparkan. Ia merilis film dokumenter dengan judul Sexy Killer. Film tersebut tembus hingga 20 juta penonton. Sexy Killers juga dirilis di masa tenang pemilu 2019 lalu. Dalam film Sexy Killers, Dandi membongkar jaringan oligarki percokol pada kedua pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Hatta. Kemudian pada 2024 ini, ia merilis film yang berjudul Dirty Vote.
Film tersebut membongkar beberapa dugaan kecurangan pemilu. Dengan film itu, Dandi berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait kondisi politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon rilisnya film dokumenter yang berjudul Dirty Foot. Hasto menilai film tersebut merupakan wujud kritikan terhadap Presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Senin 12 Februari. Menurut Hasto, film tersebut mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar Mahfud dan PDIP. Ia mengaku tidak menyangka dengan perubahan sikap Presiden Jokowi yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Hasto mengatakan berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 sangat merugikan Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP itu menyebut pemilu akan berjalan damai jika tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, Hasto yakin elemen kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat jika terus-menerus ada 81 ya. PLN. Viral sebuah film dokumenter berjudul Dirty Foot yang mengungkap berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kubu Prabowo Gibran mengatakan film tersebut merupakan fitnah dan mengutamakan narasi kebencian. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman pun turut mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Adapun tokoh yang terlibat dalam film itu adalah 3 ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Habibur Rahman mengatakan ada tendensi dan keinginan untuk mendegradasi pemilu melalui film tersebut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merespon film tersebut dengan berbeda. TPN justru memandang Dirty Foot merupakan film penting untuk pendidikan politik masyarakat.